Jadi di video kali ini saya mencoba untuk memberikan sedikit ilmu lah. Mungkin bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman semuanya. Jadi ini menurut versi Hartono Angler teman-teman. Cara mancing ikan barramundi ada 4 poin yang harus teman-teman ketahui sebelum berangkat mau mancing ikan barramundi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan saya Hartono Angler. Jadi pada kesempatan video kali ini saya tidak mancing dulu teman-teman, karena mungkin karena kesibukan saya dan pastinya waktunya belum ada teman-teman. Jadi di video kali ini saya mencoba untuk memberikan sedikit ilmu lah. Mungkin bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman semuanya. Jadi ini menurut versi Hartono Angler teman-teman. Cara mancing ikan barramundi mungkin di Muara Kalikuto ataupun mana, karena spot istimewa, spot yang sering Hartono Angler jelajahi itu di Muara Kalikuto teman-teman. Oke, paling pertama, jadi gini teman-teman, mancing ikan barramundi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus tahu yang namanya ada 4 yang harus teman-teman ketahui jika mau mancing ikan barramundi teman-teman. Ada 4 poin yang harus teman-teman ketahui sebelum berangkat mau mancing ikan barramundi teman-teman. Poin pertama teman-teman ya, pastinya satu, pemilihan spot harus sangat berpotensial atau spot yang kemungkinan banyak ikan barramundinya. Contohnya lah, nggak usah jauh-jauh dari lingkungan Hartono Angler di Kabupaten Kendal, itu di spot Muara Kalikuto teman-teman ya. Poin kedua teman-teman, kita harus memperhatikan umpannya teman-teman. Jadi pemilihan umpan itu sangatlah berpengaruh. Umpan yang maksudnya umpan udang hidup itu ndak asal kita udang hidup gitu aja, pastinya harus udangnya itu harus sehat banget, nggak ada cacatnya pasti teman-teman. Dan paling utama itu gerakan udang itu gesit teman-teman. Jadi kayak udangnya itu kuat untuk loncat-loncat, meletik-meletiknya itu harus kuat teman-teman ya. Poin ketiga teman-teman, yaitu meliputi teknik atau cara kita mancingnya atau rangkaiannya teman-teman. Tapi Hartono Angler itu jarang pakai yang namanya mancing dengan teknik kambangan atau pakai pelampung atasnya teman-teman ya. Itu adalah alasan tersendiri dari Hartono Angler, perbedaan mancing dan pelampung sama teknik koncer atau semi casting teman-teman, itu ada perbedaannya teman-teman. Nanti kita coba ulas satu persatu. Poin keempat teman-teman ya, pastinya kita harus berangkat mancing atau berusaha untuk berangkat mancing ikan barramundi itu harus memperhatikan pasang surutnya air teman-teman dan kondisi air di lokasinya teman-teman. Dalam arti kita lihat pasang surutnya di antara ndak boleh kecil banget ataupun nggak boleh besar banget. Kalau kecil banget pastinya ikan kalau di Muara Kalikuto ataupun di spot-spot pemecah ombak di tepi pantai, kalau airnya kecil atau pasang surutnya kecil, itu ikannya akan mungkin kurang agresif teman-teman. Jadi kemungkinan juga ikannya diam di bebatuan atau di sela-sela pemecah ombak itu teman-teman. Jikalaupun airnya besar atau pasang surutnya terlalu besar, itu biasanya ikan itu ndak mendekat sama pemecah ombak teman-teman, melainkan dia mencari umpan yang agak jauh dari mungkin ikan-ikan kecil, udang-udang yang lebih jauh dari pemecah ombak teman-teman. Jadi kalau pemecah ombak itu biasanya ini pemecah ombak ya teman-teman. Jadi mungkin 2-3 meter ke depan itu ada pondasinya itu biasanya disitulah ikan barramundi mencari makan teman-teman ya.
Oke, mungkin itu 4 poin untuk teman-teman semua jika mau berangkat mancing ikan barramundi. Pastinya satu, harus menentukan spot mancing yang mungkin yang sangat potensial untuk mancing ikan barramundi, teman-teman. Untuk keduanya, pemilihan udang, teman-teman ya. Udang atau umpan itu harus benar-benar diperhatikan, teman-teman ya. Yang ketiga, menggunakan teknik apa kita mau mancing, mau pakai pelampung kah atau mau pakai teknik semi casting lah seperti yang saya sering lakukan, apa menggunakan teknik menunggu, dalam arti itu kita lempar joran letakan kita tinggal rokokan, teman-teman, gitu ya. Terus yang keempat itu harus memperhatikan pasang surutnya air laut, teman-teman, karena pasang surutnya air laut itu yang sangat memberikan apa namanya ya, pengaruh arus arus laut itu akan sangat-sangatlah berpengaruh, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba bahas satu per satu dari poin pertama dulu, yaitu poin pemilihan spot mancing ya. Mungkin kalau ala Hartono Angler itu mancingnya di Muara Kali Kuto karena mungkin yang deket sama apa tempat tinggal saya di Kabupaten Kendal, teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita mancing di Muara Kali Kuto itu gini, teman-teman ya, kita mau perhatikan arus itu datangnya dari mana, atau apa namanya, mungkin kita perhatikan lokasinya, teman-teman. Kalau yang jelas Muara Kali Kuto itu bawahnya itu diantara tempat berdirinya saya, mungkin yang mungkin anda sering memperhatikan video saya, itu ke depannya, jarak ke depan itu 1 sampai 2 meter, itu dasarnya laut, itu muaranya itu banyak banget bebatuannya, teman-teman. Jadi kita jika lo nggak tahu kondisinya spot Muara Kali Kuto, itu pasti bakalan habis yang namanya mata kailnya itu, teman-teman ya, bakalan habis banyak karena mungkin taktiknya dan caranya itu belum apa namanya ya, belum mengetahui kondisi medannya di bawahnya itu. Tapi itulah yang menjadikan seorang Hartono Angler itu selalu berhasil mengangkat ikan barramundi di Muara Kali Kuto, teman-temannya. Mungkin kita bergeser lagi, mungkin kita bahas juga dua bebatuan di Muara Kali Kuto. Itu ada yang di sisi utara sama di sisi selatan. Itu disitulah ikan barramundi sering makan, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen coba mancing ikan barramundi di Muara Kali Kuto, ingat jangan terlalu cepat atau jangan didiamkan itu udangnya, teman-teman. Itu saya hanya mancing, saya lempar di dekat-dekat bebatuan, di antara bebatuan utara sama yang selatan, teman-teman. Itu disitulah sarang ikan barramundi di Muara Kali Kuto. Ya ada di antara bebatuan utara sama selatan itu, tengahnya itu ada, karena di depan pijakan kita itu sabuknya itu bebatuannya agak tinggi, jadi depannya itu dalam, teman-teman. Biasanya ikan barramundi di Muara Kali Kuto makannya di mepet-mepet batu, teman-teman ya. Oke, untuk pemilihan spot kita bahas dari Muara Kali Kuto. Mungkin kita bakalan bahas juga yang di yang lain-lain mungkin, teman-teman, karena mungkin Hartono Angler seringnya mancing sementara ini masih di Muara Kali Kuto, teman-teman ya. Untuk poin kedua, teman-teman, kita harus memperhatikan pemilihan umpan, teman-teman, atau udang yang kita bawa, udang panami ya, udang yang kita bawa itu harus tepat, teman-teman, pastinya. Dalam arti tepat itu harus memperhatikan yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Kalau mau nyebutnya lagi sekarang lupa itu. Iya, pastinya ya. Ukuran udang itu kalau di Muara Kali Kuto juga harus kita perhatikan, teman-teman. Nggak boleh besar sekali, nggak boleh kecil sekali, teman-teman. Kalau besar sekali mungkin ikannya makan itu, berhubung di Muara Kali Kuto itu ukuran ikannya
kisaran 1 kiloan teman-teman. Ada juga yang besar dan saya juga udah berhasil kemarin di video yang saya lalu berhasil mengangkat 2 ikan barramundi dan ukuran yang satu itu ukuran kurang lebihnya 1,5 kg. Yang satu lagi babonnya teman-teman itu kurang lebihnya saya timbang itu 6, teman-teman ya, 6 kilo lebih. Untuk tepatnya lupa saya. Pemilihan udang hidup itu harus meliputi, kita perhatikan tanduknya tanduknya udang itu teman-teman. Jadi diusahakan kita memilih udang tanduknya itu yang masih utuh teman-teman. Kan kadang ada yang udah patah lah, ada yang kurang kurang panjang lah gitu. Terus yang kedua, pemilihan udang hidupnya itu diusahakan teman-teman semua memilih udang hidup yang serungutnya kayak sejenis mahkotanya itu yang 2 itu, kalau bisa yang masih utuh dan masih panjang teman-teman. Aku lupa. Kalau bisa yang masih panjang itu sebagai radar teman-teman. Kalau saya memperhatikan itu udang bakalan menjadi radar. Jikalau ada barramundi itu dia akan menjadikan radar atau antenanya itu bisa mengetahui radar kalau bakalan ada serangan ikan barramundi atau ikan predator di lokasi mancing kita teman-teman. Poin ketiga untuk pemilihan umpan udang hidup itu kita lihat kondisinya udangnya teman-teman. Jadi kita usahakan kita pemilih udang itu yang badan udangnya itu agak keras, bukan yang baru ganti kulit teman-teman. Jadi kalau ganti kulit itu resikonya gini teman-teman. Jadi kita pasang di kepala mata pancing kita. Ikan barramundi itu makannya kayak menyedot gitu teman-temannya. Jadi kalau pas arus kenceng, proses ikan barramundi itu nyedotnya itu kenceng juga teman-teman, kasar dia teman-teman. Jadi resikonya kalau udang hidupnya masih baru berganti kulit itu resikonya satu, bakalan cepat mati teman-teman. Bentar, ada motor. Yang kedua, jikalau ikan barramundi nyedot itu bisa terlepas dari mata pancingnya teman-teman. Jadi udangnya nggak masuk, mata pancingnya nggak masuk, jadi hanya diambil udangnya aja teman-teman, mata pancingnya nggak masuk, jadi kita hentak percuma teman-teman gitu ya. Yang terakhir mungkin teman-teman ya, untuk pemilihan udangnya disesuaikan pastinya teman-teman sama kita prediksi dulu. Kalau mancing ikan barramundi itu kalau kita dapat itu alhamdulillah. Kalau kita dapatnya besar atau babon itu bonus teman-teman bagi seorang Hartono Angler teman-teman. Ya, ketiga teman-teman untuk mancing ikan barramundi yaitu kita harus menentukan menggunakan teknik apa kita akan mancingnya. Apakah kita menggunakan teknik kambangan atau kita menggunakan teknik semi casting atau kita menggunakan teknik nganggur teman-teman. Kalau yang sering Hartono Angler gunakan itu teknik semi casting teman-teman, yaitu dengan umpan hidup kita padukan dengan cara kita casting teman-teman. Jadi kalau kita casting lempar yang jauh, kita tarik-tarik teman-teman ya. Yaitu Hartono Angler selalu menggunakan teknik semi casting teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf, ini ala Hartono Angler, bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman semua, mungkin dari para master suhu, master barramundi. Ini cuman berbagi tips dan cara mancing saya Hartono Angler mancing ikan barramundi teman-teman. Oke, kita bahas di spot sama di Muara Kali Kuto juga.
itu kita harus memperhatikan teman-teman besar kecilnya senar. Kalau Harton Angler selalu menggunakan senar yang agak besar teman-teman, karena resikonya besar. Untuk resiko besarnya mungkin kalau kita menggunakan senar yang kecil yang diameter mungkin 15 lb atau berapa 20 lb, itu resiko kena tirem teman-teman. Kalau di Muara Kali Kuto itu banyak tirem, banyak bebatuan teman-teman. Kalau Harton Angler selalu menggunakan 25 lip teman-teman, atau kadang juga menggunakan yang diameter 0,37 teman-teman. Rangkaiannya kita biasa mata pancing bawah, kita di pelintir, atasnya kita kasih timah lipat. Dan harus diperhatikan teman-teman, timah lipatnya itu nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil teman-teman. Jangan takut kalau timah terlalu kecil, itu jangan takut teman-teman. Walaupun udangnya itu loncat-loncatnya sampai atas permukaan air, itu jangan takut teman-teman. Kalau yang ngejar itu seorang predator baramudi, dia nggak bakalan sampai atas teman-teman. Kalau udang itu mau dimakan ikan baramudi, nggak bakalan dia sampai atas teman-teman. Jadi sekali dia meletik, kalau ada ikan baramudi pasti dia langsung dimakan dan akan masuk. Jikalau udang itu meletik sampai atas permukaan air, itu berarti kalau bukan ikan buntal atau ikan kiper pasti teman-teman. Pasti itu teman-teman. Itu dari pengalaman Harton Angler teman-teman. Berhubung di spot Muara Kali Kuto itu banyak bebatuannya teman-teman, Harton Angler selalu menggunakan timah lipat itu kecil teman-teman, karena biar tidak mudah tersangkut pada bebatuan teman-teman pastinya ya. Jadi untuk spot khas Muara Kali Kuto itu paling cocok menggunakan teknik semi casting teman-teman. Jadi kita coba lempar jauh, kita tarik pelan-pelan teman-teman, kita pepetin sama bebatuan teman-teman ya. Mungkin sesering mungkin kita coba tarik pelan teman-teman. Jadi kita coba lempar jauh, tunggu dia udang sampai dasar dulu, kita coba tarik 1-2 gulungan teman-teman. Jikalau kita pakai bendrong teman-teman ya. Kalau kita pakai reel ya itu agak susah. Kemarin di video saya kemarin saya coba pakai teknik pelampung dan alhamdulillah masih ada hokinya, bisa strike 1 kali teman-teman ya. Jikalau sampai kita tarik dan mepet bebatuan itu, kalau bisa jangan terlalu lama kita diamkan, atau kalau kita udah ngerasain itu udang udah mulai agak mau menyangkut, itu jangan dibiarkan teman-teman. Dibiarkan sih oke juga, enggak apa-apa, paling nanti udangnya diserang kalau sama ikan kiper atau ikan buntal. Kalau enggak ya paling bagusnya itu biasanya akan diserang sama ikan kerapu ataupun ikan sembilang teman-teman ya. Gitu. Kalau di video saya kemarin yang saya coba mancing di Muara Kali Kuto juga, saya menggunakan teknik pelampung teman-teman. Jadi kalau menggunakan teknik pelampung itu ya kita lempar, tinggal tunggu aja teman-teman. Jadi pas waktu itu saya coba pakai pelampung, kita coba lempar di titik di dekat bebatuan teman-teman, bebatuan yang utara, karena saya perhatikan dan saya lihat kondisi angin juga dari arah timur ke arah barat teman-teman. Itu kemungkinan besar arus lautnya itu akan jalan dari timur ke barat teman-teman, karena angin itu juga akan sangat berpengaruh untuk jalannya arus teman-teman ya. Di video kemarin saya menggunakan teknik pelampung itu ya alhamdulillah masih hoki 1 kali, 2 kali, cuman yang satu enggak masuk teman-teman, karena mungkin pas waktu itu ikannya munculnya yang kecil-kecil dan saya strike pun ikan kecil teman-teman ya. Itu saya coba mancing pakai pelampung, itu saya letakin khusus di bebatuan yang utara teman-teman. Jadi saya enggak coba geser kemana-mana, cuman saya letakin nganggur di situ. Kita lempar deket batu, arus jalan kita gulung lagi deketin ke bebatuan yang utara itu teman-teman.
Dan alhamdulillah saya dapat hoki, walaupun itu ikan sangat paut teman-teman, hanya 5 jari, tapi itu ikan maskot kita teman-teman, ikan baramundi teman-teman ya. Oke, mungkin kalau kita menggunakan teknik nganggur itu di Muara Kalikuto juga bisa teman-teman, tapi jangan kaget jikalau dapat strike-nya itu presentasinya 60 banding 40 teman-teman. Jadi yang 60 itu kemungkinan strike ada 60, yang 40-nya kemungkinan strike akan berbeda ikan yang makan teman-teman. Kalau nggak kerapu bakalan ikan sembilang teman-teman ya. Itu kalau pakai teknik nganggur teman-teman, pastinya bakalan lebih boros mata pancingnya, karena bakalan sering nyangkut teman-teman ya. Untuk poin keempat, mancing ikan baramundi itu kita harus memperhatikan pasang surut air teman-teman ya. Pasang surut air disertai hembusan angin itu juga harus kita perhatikan teman-teman. Yaitu jikalau di Muara Kalikuto seringnya itu udah beberapa kali saya memperhatikan, itu juga dari pengalaman. Jikalau nih kita berangkat pagi, posisi air masih tinggi teman-teman, itu sangat cocok buat mancing di Muara Kalikuto teman-teman. Waktu yang tepat itu paling bagus itu yang saat air turun teman-teman gitu, karena bakalan arus itu akan semakin kencang dari hulu Kalikutonya sampai ke muaranya, itu akan turun cepat arusnya teman-teman ya. Jadi itu waktu yang tepat, waktu yang pas bakalan ikan baramundi makan teman-teman. Poin yang kedua, masalah untuk kondisi pasang surutnya teman-teman. Jikalau nih ciri khas Muara Kalikuto, jikalau pasang surutnya 6 titik atau 6, itu biasanya pergerakan ikannya kurang maksimal teman-teman, karena mungkin arusnya tidak jalan pastinya teman-teman ya. Jikalau titik pasutnya 6 titik, itu kita berharap ada hembusan angin dari arah timur teman-teman, biar hembusan angin itu akan membantu menghembuskan atau menjalankan arus dari sebelah timur ke arah barat teman-teman ya, gitu kurang lebihnya. Seterusnya juga sebaliknya segitu teman-teman ya. Jikalau ada hembusan angin barat ke arah timur, itu juga bisa cukup berpengaruh juga teman-teman untuk baramundi agresif makan di Muara Kalikuto. Untuk seterusnya teman-teman ya, bagi teman-teman semua, pesen nih buat teman-teman semua, jikalau mau mancing di Muara Kalikuto, diusahakan jangan masuk ke dalam airnya teman-teman. Di sisi lain untuk resiko keselamatan kita, dan ikannya juga bakalan susah untuk makan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau mancing di Muara Kalikuto diusahakan tidak usah masuk ke dalam airnya, karena percuma, nanti pun capek, tidak mungkin ikannya nggak mau makan. Jika mau makan pun dia mau makan jaraknya lebih jauh daripada biasanya, dan presentasinya kecil teman-teman ya. Gitu mungkin untuk video kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman semua, para master, para suhu angler senior mancingkan baramundi. Ini hanya ala Hartono Angler, ala saya aja, itu cara saya mancingkan baramundi. Jadi mohon para master, para suhu jangan tersinggung. Ini hanya sekedar hiburan, ini hanya tips saya mancing, ini dengan cara saya mancing, dan alhamdulillah udah sering saya buktikan dan selalu banyak hokinya teman-temannya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Hartono Angler pastinya teman-teman. Oke,
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike selalu. Salam buat keluarga teman.